Selamat siang Ibu, saya atas nama Cornelius William Kabul akan melaksanakan UAS mata kuliah musik liturgi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian musik secara umum. Musik adalah seni yang terdiri dari bunyi-bunyian yang diatur secara harmonis dalam waktu dan ruang. Musik melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti melodi, ritme, harmoni, dan dinamika untuk menciptakan rangkaian suara yang menyatu dan memiliki struktur yang terorganisir. Musik dapat diekspresikan melalui media seperti vokal, instrumen musik, atau kombinasi keduanya. Musik memiliki kekuatan untuk menyampaikan emosi, cerita, dan pesan tanpa kata-kata, serta menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dalam berbagai konteks, melalui hiburan, ritual keagamaan, hingga ekspresi seni. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian dari liturgi. Liturgi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani liturgia, yang berarti kerja bersama. Kerja bersama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih. Dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen, antara lain umat Katolik. Yang berikutnya pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah jenis musik yang digunakan dalam konteks ibadat atau upacara keagamaan, khususnya dalam konteks gereja atau keagamaan Kristen. Musik liturgi digunakan untuk memperkuat dan memperindah ibadah, menciptakan suasana yang khusus, dan mengangkat jiwa dalam ibadah. Musik liturgi seringkali memiliki karakteristik yang khusus sesuai dengan tradisi keagamaan tertentu dan dapat mencakup nyanyian, musik instrumental, atau paduan suara yang digunakan dalam rangkaian ibadat atau upacara keagamaan. Yang berikutnya sejarah perkembangan musik liturgi masa sebelum Kristus abad ke-10. Bangsa Ibrani juga menggunakan musik dalam ibadah mereka kepada Yahweh atau Elohim. Bagi orang Ibrani, seni yang dianggap penting apabila dipakai untuk memuja dan memuji Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mendapat sejumlah besar acuan yang membuktikan pentingnya musik vokal dan instrumen dalam ibadah orang Ibrani. Kata musik pertama-tama tertulis dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 21, di mana Yubal disebut sebagai bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Dalam kitab suci terdapat kira-kira 13 instrumen yang berbeda yang dapat diklarifikasikan sebagai instrumen dengan senar, instrumen tiup, atau perkusi. Ada sejumlah penyanyi dan lagu disebut dalam Perjanjian Lama, misalnya lagu Miriam, Keluaran bab 15 ayat 20 sampai 21, lagu Musa, kitab Keluaran bab 15 ayat 2, lagu Deborah dan Barak, kitab Hakimi bab 5 ayat 3, lagu Ucapan Syukur, kitab Samuel bab 2 ayat 1 sampai 10, lagu pelepasan dari kejaran Saulus yang dinyanyikan Daud, Samuel bab 22. Semua kata yang berkenan dengan musik, pemusik, instrumen musik, lagu, penyanyi, dan nyanyian disebutkan 575 kali dalam seluruh isi Alkitab. Acuan yang berkaitan dengan musik didapatkan pada 44 dari 72 kitab. Kitab Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dianggap berasal mula dari sebuah kitab yang berisi nyanyian.
Yang berikutnya, makna musik dalam liturgi. Musik dalam liturgi memiliki makna yang mendalam dan penting dalam konteks ibadat dan upacara keagamaan. A. Memperkuat suasana yang mendalam dan sakral. B. Memperindah ibadat. Musik liturgi memiliki peran dalam memperindah ibadat dengan melodi yang indah, harmoni yang menyentuh, dan lirik yang memperkuat pesan keagamaan. C. Memperdalam pengalaman spiritual. Melalui musik, umat dapat merasakan kehadiran Tuhan secara intens dan mendalam. D. Memperkuat komunitas iman. Musik dalam liturgi juga dapat memperkuat rasa persaudaraan dan komunitas dalam ibadat. E. Mengkomunikasikan pesan keagamaan. Lirik dan melodi dalam musik liturgi mengandung pesan keagamaan yang mendalam. Yang berikutnya, perkembangan istilah musik liturgi. Konsili Vatikan II 1962-1965 menjadi tonggak sejumlah penting bagi pembaharuan gereja pada umumnya dan musik gereja khususnya. Konstitusi liturgi adalah dokumen pertama yang dihasilkan para bapa konsili. Musik gereja tidak lagi dianggap sebagai selingan dalam liturgi, melainkan sebagai bagian integral dari liturgi. Musik gereja tidak lagi berpatok pada tokoh-tokoh tertentu, melainkan pada fungsi musik liturgi. Bahasa pribumi diakui untuk menggunakan dalam liturgi dan berpeluang inkulturasi pun terbuka. Maka di mana-mana sekarang ini gaung inkulturasi sangat terasa. Istilah musik liturgi baru dipakai sesudah Konsili Vatikan II dan sekarang dimengerti sebagai musik yang terkait pada liturgi, artinya musik yang isinya dan bentuk ditentukan oleh bentuk urutan dan fungsi liturgi. Yang berikut kriteria dan mutu musik liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi dalam konteks keagamaan dapat mencakup beberapa aspek penting, antara lain: 1. Kesesuaian dengan konteks liturgi. 2. Kualitas musikalnya. Yang ketiga, kesesuaian dengan tradisi keagamaan. 4. Kemampuan memperdalam pengalaman spiritual. 5. Keterlibatan dan partisipasi umat. Yang keenam, keharmonisan dan dengan liturgi secara keseluruhan. Yang berikutnya, gagasan teologis tentang musik dalam liturgi. Musik dan pembaharuan liturgi, hubungan antara musik gereja dan gerakan pembaharuan liturgi dapat meliputi studi tentang perubahan gaya musik gereja, dan gerakan pembaharuan liturgi meliputi studi tentang perubahan gaya musik gereja, penyusunan lagu liturgi baru, dan peran musik dalam membawa perubahan liturgi. Psikologi musik dalam konteks liturgi dapat mengeksploitasi dampak psikologi musik gereja dalam konteks liturgi, melibatkan penulis tentang respon emosional dan spiritual terhadap musik gereja, serta mempengaruhi musik dalam menciptakan suasana ibadat yang tepat. Yang berikutnya, sifat-sifat musik liturgi. 1. Bersifat sakral. 2. Bersifat meditatif. 3. Bersifat kolaboratif. 4. Bersifat mengangkat jiwa. Yang kelima, eklesia ibadat. Liturgi selalu dirayakan bersama-sama dengan umat yang hadir. Yang keenam, dialog dalam liturgi tidak bertentangan dengan kebersamaan, tetapi sebaliknya meningkatkannya. Yang berikut, peran musik dalam liturgi. Musik liturgi pada hakikatnya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkaya pengalaman spiritual umat dalam ibadah.
menciptakan suasana sakral, serta memperkuat hubungan umat dengan Tuhan dalam konteks keagamaan. Yang berikutnya, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Nyanyian pembuka, doa tobat dan Tuhan kasihanilah kami, Mada kemuliaan atau gloria, Mazmur tanggapan atau nyanyian tanggapan sabda. Yang berikutnya, bait pengantar Injil, haleluya, nyanyian persiapan persembahan, nyanyian kudus, Bapa kami, anak domba Allah, dan nyanyian iringan pemecahan roti. Yang berikutnya nyanyian komunit. Yang berikutnya nyanyian mada pujian dan nyanyian penutup. Yang berikutnya tata cara pemilihan nyanyian liturgi. 1. Pahami konteks liturgi. Pahami konteks liturgi atau tema ibadat yang sedang berlangsung. Pastikan bahwa nyanyian yang dipilih sesuai dengan pesan keagamaan yang mendukung tema atau perayaan tertentu. Yang kedua, perhatikan liturgi mingguan. Pilih nyanyian yang mendukung alur liturgi dan memperkuat pesan yang disampaikan. 3. Konsultasi dengan pastor atau pemimpin gereja. Didiskusikan pilihan nyanyi dengan pastor atau pimpinan gereja untuk memastikan bahwa nyanyian tersebut sesuai dengan ajaran gereja dan pesan keagamaannya yang ingin disampaikan. 4. Pertimbangan musik liturgi. Pertimbangan musik liturgi atau perayaan gerejawi tertentu seperti Advent, Natal, Paskah atau Pentakosta. 5. Perhatikan partisipasi umat. Pilih nyanyian yang memungkinkan partisipasi aktif umat, baik dalam nyanyian bersama, merespon atau berdoa dengan musik. Yang berikutnya langkah konkret dalam pemilihan musik liturgi. Langkah konkret pemilihan nyanyian liturgi yaitu membaca bacaan Injil, bacaan pertama dan Mazmur yang akan disampaikan dalam liturgi. Pahami teksnya dengan saksama dan tangkap inti pesan dan merenungkannya. Yang berikutnya, direksi dirigen dalam nyanyian liturgi. Dalam suatu penampilan, dirigen merupakan pimpinan tertinggi sekelompok paduan suara yang peranannya sangat menentukan sekali. Tugas seorang dirigen bukan hanya sosok yang tampil di depan penyanyi sambil melambai-lambaikan tangan atau tongkat, tetapi lebih dari itu ia adalah orang yang menjadi panutan, yang mengatur dan mengendalikan jalannya paduan suara untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu keterampilan kelompok yang dipimpinnya. Musik pada dasarnya adalah bentuk seni yang global, kegiatan nyanyian dan memainkan alat musik. Lebih khusus lagi, musik mencerminkan ekspresi kreatif individu melalui unsur-unsur seperti nada, ritme, melodi, dan harmoni. Yang berikutnya, latihan persiapan nyanyi untuk pelayanan musik liturgi di gereja. 1. Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan tema liturgi atau perayaan gerejawi yang sedang dirayakan. 2. Latihan yang teratur dan memadai untuk para penyanyi. Yang ketiga, memahami dengan baik lirik lagu-lagu akan dinyanyikan, serta melodi dan struktur musiknya. Yang keempat, koordinasi dengan pimpinan liturgi. Yang kelima, pengaturan vokal dan harmoni. Yang keenam, penggunaan alat musik. Yang ketujuh, doa bersama dan kesiapan rohani.